Kasus dugaan mutilasi menggemparkan warga Sleman, Yogyakarta. Seorang wanita ditemukan tewas dalam kondisi termutilasi di sebuah wisma di kawasan Pakem, Sleman. Korban diketahui berinisial AI, berusia 34 tahun, warga Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Saat ditemukan, tubuh korban terpotong menjadi beberapa bagian di dalam kamar mandi wisma. Dan saat ini masih dalam proses penyelidikan terkait dengan pelaku, motif, dan sebagainya. Dan saat ini juga korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Demikian yang bisa kami sampaikan saat ini. Dan di bagian mana aja yang termutilasi? Untuk lebih jelasnya, kita nanti akan menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak dokter. Nanti setelah itu baru kami akan bisa rilis. Jenazah korban saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY untuk diautopsi. Sementara kasus ini ditangani oleh Polresta Sleman dan Polda Yogyakarta. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Seekor harimau Sumatera dalam kondisi sakit dan kurus tertangkap kamera pengawas masuk ke wilayah permukiman warga Bengkulu. BKSDA langsung menerjunkan tim untuk mengevakuasi harimau. Harimau Sumatera dengan kondisi sakit tertangkap kamera pengawas salah satu perusahaan yang dekat dengan permukiman warga di Kecamatan Limakoto, Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu. Harimau keluar dari hutan diduga karena kesulitan mendapat makanan. Kaki depan juga terluka usai terkena jerat yang dipasang orang tak bertanggung jawab. Setelah mendapat laporan, BKSDA Bengkulu, Lampung langsung menurunkan tim ke lokasi dan memasang perangkap untuk mengevakuasi harimau. Memang betul ada temuan jejak, terus kemudian langkah selanjutnya kami dari Balai KSDA maupun dari teman-teman di lapangan menunjukkan tim untuk melakukan pengaktifan satu perangkap. BKSDA mengimbau kepada warga untuk tidak membunuh hewan yang masuk dalam kategori hewan dilindungi itu. Kabupaten Muko-Muko sendiri memang dikenal dekat dengan habitat harimau. Dari Muko-Muko Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemerintah terus mendorong lahirnya generasi emas Papua yang dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan memfasilitasi potensi anak muda Papua untuk memberdayakan masyarakat di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Papua Youth Creative Hub atau PYCH terus menggencarkan pemberdayaan masyarakat Papua. Pemberdayaan ini dilakukan oleh anak-anak muda yang tergabung dalam Papua Muda Inspiratif atau PMI yang juga merupakan binaan dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Di tahun 2022, program prioritas PMI mencakup pengembangan perikanan serta pertanian jagung dan sagu. Saat ini ratusan hektar lahan jagung dikelola oleh PMI dan telah menghasilkan ratusan ton jagung melalui beberapa kali panen raya. Nantinya hasil panen ini juga akan terintegrasi dengan industri di sektor hilir seperti industri pakan ternak hingga industri makanan berupa pabrik tepung maizena, gula jagung, dan lain sebagainya. Ini kami sudah mulai dari persiapan pengolahan, kami sudah mulai dari hulu ke hilir. Jadi kami bersyukur juga kami sudah punya pabrik pakan pertama di tanah Papua yang ada di Bumi Kinambayumbai di Kabupaten Jayapura. Jadi dari hasil panen kami ini kami tidak susah untuk pasar karena pasar sudah ada. Selain jagung, sagu juga menjadi prioritas. Dengan pengadaan mesin pengolah sagu, produksi sagu menjadi lebih efisien baik dari segi tenaga maupun waktu. Sekarang sudah dimodernisasi ya, jadi kita sudah menggunakan mesin-mesin besar yang awalnya mesin tradisional kita lakukan, kita buat dan menghasilkan hanya 6-8 karung 15 kilo untuk satu pohonnya. Dengan mesin ini kita mampu memproduksi 20-25 karung 15 kilo untuk satu pohonnya.
Tak hanya di bidang pertanian, Papua Muda Inspiratif juga bergerak dalam pemberdayaan masyarakat di sektor perikanan dan peternakan. Puluhan ribu ikan dibudidayakan oleh kelompok pembudidaya ikan di bawah naungan Papua Muda Inspiratif dengan sistem keramba jaring apung di Danau Sentani, Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Sementara di Kampung Nolokla, Distrik Sentani Timur, belasan ribu ikan dibudidayakan dengan sistem bioflok. Berbagai program PMI yang didukung oleh BIN berkembang pesat, mulai dari pertanian, perikanan hingga peternakan. Seperti yang dialami langsung pemilik usaha ayam petelur Maria Francisca Tambingon yang kini bisa meraup untung puluhan juta rupiah per bulannya dari 4.000 ekor ayam petelur di peternakannya. Semoga kedepannya ada banyak masyarakat dan juga terlebih khusus anak-anak Papua yang bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri. Tidak hanya potensi itu berkembang kecil, tapi kita harus melihat potensi-potensi yang ada di luar sana. Dan juga kita harus memiliki niat dan juga konsisten yang ada, yang kita tanamkan di dalam diri, sehingga apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Perkembangan pesat juga dialami oleh pengusaha peternakan babi dan sapi. Saat ini PMI sudah membina setidaknya 8 usaha peternakan babi yang tersebar di Papua dan Papua Barat. PMI juga membuat bengkel sapi, di mana PMI menampung dan merawat sapi warga di kandang-kandang yang representatif dan memenuhi standar. Dengan jumlah sapi mencapai 140 ekor dan diperkirakan akan bertambah menjadi 200 ekor sapi pada bulan Maret ini. Hadirnya PYCH menjadi bukti komitmen pemerintah Presiden Joko Widodo dan juga dukungan Kepala BIN Budi Gunawan yang selalu mendorong anak muda untuk menjadi terdepan dalam menemukan cara-cara yang inovatif terutama di era digital. Pemerintah berharap melalui program Papua Youth Creative Hub akan lahir generasi emas Papua yang akan menjadi motor penggerak kemajuan dan kesejahteraan di tanah Papua. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo kembali memberikan gerobak gratis dan modal usaha bagi para pelaku UMKM. Kali ini bantuan gerobak langsung diberikan oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo kepada para pelaku UMKM di Bandung, Jawa Barat. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat Brigjen TNI Purnawirawan Umar Sanusi menyerahkan bantuan gerobak dan modal usaha kepada 9 pedagang di Kota Bandung, Jawa Barat. Partai Perindo juga memberikan modal usaha yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha para pedagang. Gerobak yang diberikan partai bernomor urut 16 ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi scan QR Code yang dapat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Jadi kami ingin mengajak mereka tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tapi juga melek teknologi. Mereka paham teknologi karena saya yakin kalau segala sesuatu dilengkapi dengan teknologi bisa tentunya lebih efektif, lebih cepat. Ini adalah komitmen kami dari Partai Perindo yang betul-betul peduli terhadap rakyat kecil dan Partai Perindo adalah partainya UKM, Partai Perindo adalah partainya koperasi, Partai Perindo adalah memberikan satu support kepada masyarakat dengan hal yang lebih konkret yaitu dengan gerobak Perindonya. Para pedagang merasa berbahagia dan sangat terbantu dengan Partai Perindo. Harapan saya mudah-mudahan setelah ini jualan saya menjadi tambah maju. Ini saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ketua Perindo, Pak Haritanu Sudibyo. Ya mudah-mudahan jadi barokah untuk saya dan keluarga saya, gitu aja. Partai Perindo akan terus membagikan gerobak dan modal usaha bagi pedagang kecil di berbagai daerah sebagai bentuk komitmen Partai Perindo selalu hadir di tengah masyarakat kecil. Dari Bandung, Jawa Barat, Muhammad Zulhilmi Ari Setiawan, Laksana iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo membagikan penghargaan kepada berbagai pihak yang dinilai berjasa dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Penghargaan diberikan untuk kategori fasilitas kesehatan, sentra vaksinasi, media dan influencer, serta perusahaan swasta dan lembaga swadaya masyarakat.
Presiden Joko Widodo menghadiri langsung acara penganugerahan penghargaan penanganan COVID-19 Senin pagi. Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan keberhasilan penanganan pandemi tidak lepas dari kerja bersama berbagai pihak dan institusi, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, TNI Polri, sektor swasta, hingga seluruh masyarakat. Ikut bersama-sama dengan kita bekerja keras dalam penanganan COVID. Apapun, dalam 3 tahun kemudian ada sebuah suasana yang sangat sulit sekali, tetapi bisa kita lalui. Dan Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan yang terbagi dalam 16 kategori. Di antaranya kategori Kabupaten Kota dan Provinsi terbaik, kategori Kodam, Kodim, dan Polda Polres terbaik, sentra vaksinasi, puskesmas, dan rumah sakit, hingga negara sahabat yang dinilai telah mendukung pemerintah dalam penanganan pandemi. Penghargaan juga diberikan untuk kategori organisasi, perusahaan swasta, serta media dan influencer. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dikenal sebagai menteri yang serba bisa. Salah satunya jadi juru foto dadakan di acara KTT G20. Ternyata Basuki pernah menimba ilmu dari fotografer top Indonesia. Penasaran dengan sosok di balik kepiawaian sang menteri memotret? Ini dia liputannya untuk Anda. Saya Darus Triadi, saya seorang fotografer ya, dan sudah sejak 21 tahun yang lalu saya mulai berkiprah di dalam pendidikan fotografi ya. Jadi saya buka sekolah Darus Triadi School Fotografi ya sampai sekarang, tapi pekerjaan saya sebagai fotografer ya masih saya jalankan sampai sekarang. Saya dulu kan punya satu janji ya, pada saat saya masuk ke fotografi. Saya bilang saya ini mau cari informasi mengenai foto tuh susah banget sih. Saya kan coba membuat satu tempat informasi mengenai fotografi. Saya nggak kebayang sekolah waktu itu. Tapi kenyataannya Tuhan memberikan jalan saya ini, dan sekolah saya adalah satu-satunya sekolah yang paling tua loh di Indonesia. Saya udah 21 tahun profesional. Oh, Pak Basuki. Ya, saya juga sempat, itu rasanya tahun 2012 sekitar 2014 atau 2012 waktu itu. Karena cukup lama. Pak Basuki itu dia belajar secara total dari basic sampai advance, jadi sampai ini. Ya, dengan kesibukan dia, saya masih ingat kok beliau masih di PU kalau nggak salah dulu ya. Dari sejak dulu saya tahu beliau itu pekerja keras sih. Ya, karena di sela-sela itunya dia datang, terus kadang dia selalu bilang, "Mas, saya nanti yang kelas berikutnya nih nyicil, jadi nggak ikut nanti naik, nggak apa-apa karena pekerjaan beliau." Dan kalau sekarang saya lihat nenteng-nenteng kamera ya udah pantas, karena mungkin fotografi udah jadi bagian spirit. Oh, sering. Dan enak lah, itu udah seperti kayak ya saya anggap kakak lah waktu itu ya. Dan saya sangat senang juga dan sangat bangga bahwa sampai sekarang Pak Basuki itu masih menenteng kamera. Lah waktu di G20 saya cuma ngeliat di TV kan, wah lagi dengan topi yang terbalik dia motret. Saya selalu bilang, waduh itu murid gua tuh.
Dia adalah seorang seniman, dia bukan pebisnis. Itu menurut saya. Emang dia lebih menitik beratkannya pada itu sih. Jadi nantinya kalau saya udah nggak ada gitu, karya saya tuh apa? Karena dia fotografer kan pasti karya ya. Atau mungkin pengajaran saya nih apa? Karena setiap fotografer beda ya gitu. Benar, dia seniman. Fotografi itu buat saya seperti air. Kenapa? Karena dia ngalir kemana-mana, nggak bisa dibendung. Dan kita ngalir aja, fleksibel. Mau ke gelas ya jadi ngikutin gelas, ke kotak dia bentuknya kotak. Dan dia akan selalu ke bawah, bukan ke atas. Jadi buat saya filosofi air itu, dan juga apa ya, air itu kan begitu kita bergerak sedikit kan beriak kedengaran kan, jadi lebih baik enggak kan. Jadi sesimpel itu sebetulnya. Kita ke dunia olahraga, pemirsa. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Tardianto tampil sebagai juara All England 2023. Fajar Rian juara usai menang atas Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Informasi ini sekaligus menutup iNews Malam. Pemirsa, Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Tayangan di iNews dapat pula Anda saksikan di YouTube @official iNews. Jangan lupa subscribe YouTube @official iNews. Saya Birva Suri undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto memenangkan duel All Indonesian Final melawan Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan di All England 2023. Berlaga di Yutsilsa Arena Birmingham, Inggris, Fajar Rian mampu mendominasi laga. Good control. That's great play by him. Alhasil ganda berjuluk Fajri ini membukukan kemenangan cepat 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-14. Yeah, good backhand from Ardianto in the opening game. Sayangnya kemenangan ini harus diakhiri dengan insiden cedera lutut kiri yang dialami Muhammad Ahsan setelah salah bertumpu saat mengantisipasi pukulan dalam kedudukan skor 20-14 untuk match point Fajar Rian. Meski cedera, pemain berusia 35 tahun itu tidak mau menyerah dan berusaha tetap menuntaskan rally yang mana keputusannya ini mengundang decak kagum publik. The Daddies berusaha menghormati dan menghargai Fajar Rian dengan tetap menuntaskan pertandingan sampai angka 21. Bagi Fajar Rian, ini merupakan trofi perdana mereka di All England sepanjang karirnya. Selain itu, trofi ini menjadi trofi kedua Fajri di tahun 2023 setelah Malaysia Open 2023. The Yonex All England Open Badminton Men's Doubles Champions